田大哥，那我就得罪了。 Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Oke guys, balik lagi bersama Cakra Diva di sini dalam pembahasan alur cerita Battletrok The Heaven BTTH season kelima yang kini telah memasuki episode ke-31. Pada episode sebelumnya diceritakan bagaimana Shoyan tampil terengginas dalam kompetisi Akbar Akademi Dalam dan sukses mempermalukan Yoseng. Padahal para tetua seperti Sukyan sempat memandang sebelah mata Shoyan karena level kultivasinya dianggap masih di bawah Yoseng. Lalu di episode ke-31 kali ini Shoyan akan semakin mesra dengan kekasihnya Sun Er. Tapi sebelum lanjut, Cakra Diva mau cerita nih kalau pembahasan Solen kemarin sukses tembus 12.000 like setelah channel ini berkultivasi selama 3 bulan hingga sampai di ranah Dodi. Ini membuktikan kalau subscriber Cakra Diva emang gak ada obeng deh. Makasih ya. Nah, untuk episode kali ini kira-kira Battletrok The Heaven bakal dapat berapa like ya? Apakah tembus 12.000 juga? Kita buktikan aja nanti. Kalau gitu dan langsung aja lah kita terobos. Kejutan besar yang diperlihatkan Shoyan sukses membuat semua orang terkesima. Mereka yang semula meragukan kekuatan Shoyan kini bersorak meriah menyambut kemenangan pendekar tersebut setelah mengalahkan Yoseng. Sesaat seusai tetua Sukyan mengumumkan kemenangan Shoyan, ia langsung kembali ke tribun penonton untuk menghampiri Sun Er kekasihnya. Di sisi lain Nona Liu Fei tak mampu menyembunyikan kekesalannya karena Yoseng gagal menghabisi Shoyan. Kenyataan pahit tersebut sekaligus membuat Liu Qing harus memutar otak untuk menggunakan strategi lain agar bisa menyingkirkan Shoyan. Pujian yang diberikan Lin Suya dan yang lainnya ditanggapi dengan rendah hati oleh Shoyan meski ia baru saja mengalahkan salah satu peserta terkuat. Bagi Shoyan, ia hanya mengalami keberuntungan sehingga kemenangannya tidak perlu dilebih-lebihkan. Shoyan diprediksi akan melenggang dengan mudah ke babak 10 besar setelah pertandingan tersebut. Kehebatan yang dimiliki Shoyan lantas membuat Lin Suya mengundangnya untuk pergi ke pegunungan dalam agar ia bisa meningkatkan kekuatan. Sontak saja ajakan Lin Suya seketika membuat Shoyan kepikiran tentang energi tubuh pengolah inti bumi. Hingga kemudian obrolan tersebut segera teralihkan ketika di medan arena Liu Qing telah bersiap untuk berkuantem. Singkat cerita, lawan Liu Qing yang sudah mencapai level bintang 8 sukses dikalahkan hanya dalam waktu yang singkat. Tak ayal Nona Liu Fei yang semula galau kini kembali sumringah dan tak sabar melihat Liu Qing menghabisi Shoyan. Di sisi lain, Shoyan mengakui kehebatan Liu Qing karena sejauh ini peserta bertubuh kekar itu belum menggunakan teknik pemecah gunung. Liu Qing hanya memanfaatkan kekuatan fisik untuk bisa mengalahkan setiap lawan yang dihadapi.
Melihat Shoyan menyeringit dahi karena kepikiran keras tentang putaran kedua kompetisi daftar terkuat tersebut, Lin Suya dan teman-temannya memilih pergi dari stadion sembari mengingatkan Shoyan agar undangan ke pegunungan dalam. Kepergian Lin Suya dan yang lainnya dari arena kompetisi dimanfaatkan Sun Er untuk memberikan nasihat kepada kekasihnya Shoyan. Menurut Sun Er, lawan-lawan seperti Liu Qing dan Lin Suya tak bisa diremehkan sehingga Shoyan harus meningkatkan level kultivasinya agar bisa menandingi mereka. Penjelasan itu pun diterima dengan tangan terbuka oleh Shoyan yang sangat mengagumi kemampuan terpendam dari si Ayu Sun Er. Dia tak henti-hentinya menjanjung Sun Er sembari membelai wajahnya hingga membuat gadis tersebut tersipu malu. Pada intinya, Sun Er ingin melihat Shoyan memenangkan kompetisi agar membuat ia bangga karena punya kekasih keren kayak Shoyan. 那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的星儿。 Pada malam harinya ketika suara derik jangkrik memecah kesunyian, Shoyan terus melakukan meditasi untuk meningkatkan level kultivasinya. Suasana malam yang semakin larut dilewati Shoyan dengan mata terpejam hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tamu yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata tamu tersebut adalah Sun Er yang asal nyelonong aja ketika pintu telah terbuka. Alhasil gejolak Pak Boy dalam diri Shoyan membara karena di ruangan tersebut ia berdua-duaan bersama gadis semanis Sun Er. Sebenarnya Sun Er tidak punya niatan untuk yang bukan-bukan melainkan ingin memberi sebuah benda yang berharga. Akan tetapi Shoyan dengan sigap menahan Sun Er ketika gadis itu ingin pergi hingga terjadilah sebuah adegan yang not for jompo. Udah jangan nakal, ingat surat Al-Isra ayat 32 ya. Jadi, hadiah yang diberikan Sun Er pada Shoyan berupa gulungan teknik pertempuran jurus doji. Karena bukan barang yang sembarangan, Shoyan harus meningkatkan kekuatan hingga level Douwang apabila ingin membukanya. Tentu saja, mendapat hadiah semacam itu membuat Shoyan agak enggak enak karena harganya ditaksir terlampau mahal. Akan tetapi Sun Er mengaku ikhlas memberikan benda tersebut karena sejak kecil, Shoyan belum pernah mendapat hadiah yang sebegitu berharganya. Tanpa pikir panjang, Shoyan lantas menerima pemberian spesial tersebut walaupun hatinya agak deg-degan karena agak kenapa gitu ya. 记得一定要等到进入斗王级别才能打开，不然。好吧，我收下。 Diterimanya hadiah oleh pria tercinta menjadikan hati Sun Er merasa plong. Namun ia kembali mengingatkan Shoyan agar mencapai kekuatan tingkat Douwang terlebih dahulu baru boleh membukanya. Sebab jika tidak maka dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi Shoyan. Bukan hanya itu, Sun Er berpesan agar Shoyan merahasiakan Gyo Kaisar Tause dari siapapun. Kalau sampai rahasia besar itu bocor, maka malapetaka besar diyakini akan terjadi. Sesaat kemudian, Sun Er langsung bergegas pergi dari kamar Shoyan agar pendekar pujaannya tersebut bisa beristirahat secara maksimal demi pertandingan esok hari. 那你好好休息，明天还有大战呢。 Segera setelah Sun Er pergi meninggalkan kamarnya, Shoyan langsung mempertanyakan benda tersebut kepada master yang ada di cincinnya. Tapi sayangnya segel khusus yang membungkus benda tersebut membuat isinya sulit untuk diketahui. Maka dari itu gulungan tersebut diyakini bukan benda kaleng-kaleng. Dari sisi lain, Sun Er yang tengah melamun usai pulang dari kamar Shoyan mendapat peringatan dari ajudannya Lin Ying. Pria bertopeng tersebut mewanti-wanti bahwa gulungan itu merupakan warisan paling berharga dari tetua agung sukunya. Akan tetapi Sun Er merasa Shoyan lebih pantas memilikinya agar kelak bisa menjelma menjadi orang terkuat di muka bumi.
Keesokan harinya Sun Er telah tiba duluan di tempat kompetisi bela diri sendirian sambil memandangi sekitar. Lamunan yang muncul dari dalam diri Sun Er tiba-tiba terhenti karena Shoyan mendadak muncul dari arah belakang. Sun Er sempat merasa heran karena Shoyan merasa heran karena Sun Er telah pergi dari sisinya sejak tadi malam. Namun Sun Er mengaku tak ingin mengganggu istirahat pria tercintanya tersebut. Seraya menggenggam tangan Sun Er dengan penuh cinta, Shoyan menyatakan kebahagiaannya karena sudah mendapat support sistem dari gadis secantik Sun Er hingga tiba-tiba celetukan senior Ziyan yang nongol di antara Sun Er dan Shoyan membuat dua sejoli tersebut singgung. Terlebih lagi Ziyan malah mengungkapkan sebuah cerita di luar konteks tentang perjalanannya di gunung pegunungan dalam. Gadis cilik tersebut mengaku berpetualang ke sana hingga bertemu dengan para siluman monster tingkat Dohuang atau entah ngarang dari mana. Ziyan mengklaim mampu memberi perlawanan kepada siluman monster meski pada akhirnya kalah. Hanya saja Ziyan merasa tak kalah-kalah amat karena ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh monster sampai kulitnya mengelupas. Meski kisah yang disampaikan Ziyan terkesan ngadi-ngadi, tetapi Shoyan menanggapinya dengan seksama. Pria tersebut bahkan curiga kalau siluman monster yang ditemui Ziyan memang benar adanya sehingga apabila ia ketemu harus ekstra hati-hati. Namun ajakan Ziyan untuk menemui siluman monster di kemudian hari ditolak mentah-mentah oleh Shoyan. Walaupun ia memiliki level kultivasi yang tinggi, namun Shoyan merasa tak ingin mengantarkan nyawanya apalagi demi mengambil obat spiritual. Pembicaraan alot yang terjadi pagi itu semakin ramai ketika Lin Suya datang bersama teman-temannya. Dia menyarankan Shoyan agar membuktikan kekuatan sesungguhnya dan berharap tidak berjumpa untuk baku hantam. Meski begitu, Shoyan tak peduli dengan keinginan Lin Suya karena kalaupun harus bertarung, ia tetap ingin membuktikan kehebatannya. Sontak saja si kecil Ziyan mengancam Lin Suya lantaran ia tak ingin melihat Shoyan ditindas oleh siapapun. Ekspresi wajah imut dan lucu itu pun membuat Lin Suya tersenyum kecil sebelum akhirnya Ziyan diseret ke belakang oleh Shoyan. Ketegangan di antara para pendekar tersebut membuat Lin Suya curiga dengan kedekatan antara Shoyan dan Ziyan. Akan tetapi momen tersebut tidak semakin larut karena tetua Su segera mengumumkan bahwa kompetisi akan kembali dilanjutkan. Sebanyak 13 peserta yang tersisa akan dikerutkan menjadi 6 peserta untuk mengikuti 3 putaran kompetisi. 3 di antara mereka yang kalah dinyatakan tersisih sedangkan sisanya berhak masuk ke 10 besar. Berhubung jumlah para peserta ganjil, Sun Er menilai peraturan tersebut sangatlah tidak adil. Sebenarnya Shoyan juga mengakui bahwa aturan yang diberlakukan dalam kompetisi tidak adil sama sekali. Namun karena para tetua tidak memberi kesempatan peserta untuk mengutarakan pendapat, ia menerima saja peraturan yang berlaku. Bagi Shoyan, peraturan semacam apapun tidak masalah selama ia bisa membuktikan kekuatannya. Sampai pada akhirnya babak lanjutan kompetisi kembali digulirkan ketika tetua Sukian mengumumkan pertarungan selanjutnya. Dialah sosok Yanho yang akan unjuk kekuatan menghadapi Qianmo. Pertarungan yang baru saja diumumkan tersebut dipandang Shoyan sebagai sesuatu yang menegangkan. Terlebih lagi menurut Lin Suya, level kultivasi doji elemen angin yang dimiliki Qianmo tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab menurut Lin Suya, Qianmo pernah melenggang ke babak 10 besar dalam kompetisi tahun lalu. Namun di dalam lapangan, Qianmo meminta Yanho agar tak mengulurkan teknik secara maksimal karena kekuatan palu baja hitam yang dikuasai sangat berbahaya. Tentu saja permintaan Qianmo tersebut tak dituruti Yanho yang menganggap pihak lawan menyembunyikan kekuatan besar berupa gergaji emas.光明的比赛不适合前往，他撑不了多久。这种正打环锯最能发挥威力的地方，应该是偷袭。施展金环锯极其消耗斗气，以前末的。
田大哥，那我就得罪了。再来，我等着你下。Selanjutnya Tetua Agung mengumumkan bahwa pertandingan lanjutan akan mempertemukan Xian melawan Qinzhen. Akan tetapi Qinzhen yang memiliki dukungan kekuatan Douling bintang 8 pura-pura mules karena enggan melawan gadis di bawah umur. Ya maksudnya gadis barbar gitu. Berhubung Qinzhen mundur, Tetua Agung mengumumkan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Xian. Berikutnya ia kembali melakukan undian di mana Liu Qing akan bertemu dengan Xiaoyan untuk melakoni duel yang sudah dinanti-nanti. Hah? 柳琴对萧炎。 Edian! Selain diperlihatkan bagaimana adegan-adegan epic, episode kali ini juga dilengkapi dengan adegan mesra antara Xiaoyan dengan Sun Er yang membuat para jomblo langsung pada ngenes. Di episode ke-32 nanti diprediksi Xiaoyan bakal habis-habisan melawan Liu Qing dalam kompetisi demi nama baiknya di hadapan Sun Er. Dan Xiaoyan akan mengeluarkan teratai api amarah Budanya lagi. Penasaran dong bagaimana cerita BTTH episode yang akan datang? Pastikan tunggu pembahasan serunya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.